Astagfirullahaladzim, ya Allah aku ngeliatnya malah emosi loh ini. Ya Allah, kenapa sih harus ada kayak gini? Tapi Bun ini tayangan tadi itu bisa menjadi pembangkit emosi juga loh kalau menurut aku yang ngelihatnya ya Bun ya. Nggak tahu Iya, mungkin yang lain ya Bun ya. iya betul. Jadi aku pengen nanya nih sama Bunda Tuti. Baik Kak Soni. Hal-hal apa aja sebenarnya yang membangkitkan emosi laki-laki nih Bunda? Baik Kak Soni, sampai terjadi seperti itu ya. Iya, aku mau Allahu penjelasannya Akbar, Bunda, astagfirullahaladzim. silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ustadz Maulana, Pak Ustadz Syam, kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang ada dimanapun berada, hari ini pagi ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kita melihat tayangan yang sudah tadi kita lihat, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Itu terpancing emosi, pasti itu ada faktornya. Kita dari tadi bicara tentang emosi, namun apa sih itu emosi? Emosi itu adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Misalkan ketika dia merasa senang, dia tersenyum. Ketika dia merasa kesal gitu, diperlihatkan ekspresinya, bisa cemberut. Ada lagi ketika ekspresi marah, nah itulah meluapkan marah itu, maka itu termasuk emosi yang negatif. Karena emosi itu ada tiga kriteria. Pertama, emosi yang menyebabkan psikologis atau seperti kita tersenyum ya, cemberut. Nah, yang kedua emosi yang ekspresif. Ketika kita emosi mengekspresikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ada tindakan. Nah, seperti tadi itu ekspresif ya. Kemudian apalagi faktor yang ketiga emosi itu adalah satu subjek kondisi internal. Kemudian apa yang mempengaruhi sampai terjadi seperti itu? Pasti ada kekesalan di dalam hati yang tidak terungkapkan. Maka melampiaskanlah. Nah, pelampiasan emosi ini yang harus kita jaga. Maka di dalam ilmu kecerdasan itu ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Kalau kita bisa memanage emosi, segala sesuatu yang memancing kita untuk mengeluarkan rasa marah wajar kalau kita kesal. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jangan kita cepat marah, godob. Kenapa? Karena dengan marah itu bukan menjadikan solusi. Marah itu kadang-kadang bisa menjadikan rugi untuk diri kita sendiri. Bayangkan hanya dengan kita melakukan hal yang tidak baik, efeknya, akibatnya kepada kita jadi lebih tidak baik. Bisa jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu memang suasana, faktor internal, faktor eksternal. Kemudian bagaimana cara kita memahami ini emosi supaya tidak terjadi seperti yang tayangan tadi dilakukan. Kita harus banyak beristighfar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu timbul rasa marah karena kecewa. Bisa jadi kita mendapatkan beban yang tidak enak tetapi kita melampiaskan dengan tidak baik. Nah ini memanage emosi itu memang susah. Tapi kita harus berusaha setiap hari melatih. Karena Nabi itu kalau melihat umatnya, wah di zaman jahiliyah itu kita lihat semua perbuatan-perbuatan yang bikin pusing itu terjadi. Tapi Nabi tetap cool, tetap sabar, Masya Allah. Bagaimana ketika penyebab daripada emosi itu terjadi? Bisa jadi itu faktornya stres, depresi, merasa kecewa dan kurang komunikasi. Dan itu juga mungkin ada faktor gangguan kepribadian atau narsistik. Jadi ketika kita merasakan hal seperti itu, kita harus bersandar kepada Allah. Istighfar Kak Soni. Berarti stres, Istighfar kecewa, bisa narsis menjadi itu penyebab. penyebabnya juga ya. Betul Kak Soni. Baik, semoga dengan menghindari itu kita jadi gak gampang emosian Betul, kali ya Kak Bunda Soni, ya. iya. Masya Allah, terima kasih Bunda untuk Sama-sama, Kak Soni, penjelasannya. Masya sama-sama. Allah.